Selamat pagi semua. Selamat berjumpa di hari Sabtu yang cerah ini ya. Saya akan mulai share screen sebentar. Sebelumnya saya minta untuk survei pendahuluan kalau Bapak Ibu bersedia ya. Silakan ditulis di kolom chat usia anak, kemudian berapa banyak les atau kursus yang diikuti oleh anak, jam berapa biasanya anak Anda tidur, kemudian berapa jam sehari anak bermain game, atau bermain YouTube, atau main gadget, kemudian sebutkan makanan favorit anak Anda, dan terakhir bagaimana hubungan anak Anda dengan Anda. Silakan dituliskan di kolom chat, saya beri waktu 2 menit, supaya saya punya sedikit gambaran ya, bagaimana keadaan anak Anda di rumah, hubungannya dengan Anda, maupun perilakunya sehari-hari. Oke, kalau sudah akan saya lanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya. Anggapan umum untuk penyebab anak stres. Yang pertama adalah terlalu banyak tugas atau pelajaran sekolah. Sengaja saya ambil majalah Time mengenai Are we pushing our kids too hard? Apakah kita memberikan terlalu banyak beban kepada anak kita? Ini majalah Time ya, majalah dunia. Dan kalau Anda tahu, ini adalah majalah Time edisi Maret tanggal 27 tahun 2006. Ini tahun 2006, bukan tahun dekat-dekat sekarang ya. 2006 itu 14 tahun yang lalu. Jadi mungkin untuk yang punya anak masih balita, tahun 2006 itu mungkin baru mau masuk kuliah atau masuk SMA. Ya enggak? Jadi pada saat tahun 2006, yang ibu-ibu yang sekarang punya anak balita itu masih SMA tinggi kelas 3 atau mau masuk kuliah. Rata-rata umurnya segitu. Sebenarnya tidak terlalu penting apakah anak itu dibebani pelajaran banyak atau tidak. Karena itu sebenarnya relatif. Tapi yang lebih penting bagaimana kita memandang apa yang perlu bagi anak dan apa yang tidak perlu bagi anak. Jadi contohnya begini, ada beberapa orang tua itu yang mengharuskan anak-anaknya les beberapa macam les yang menurut mereka perlu untuk anak. Contohnya begini, les piano, les robotik, les kumon atau matematika, les renang, dan les-les yang lain, les menggambar dan lain-lain. Loh, semuanya itu baik, semuanya itu penting, tapi apakah semuanya itu perlu, itu yang harus dipilah sebenarnya. Kalau menurut kita itu perlu, contohnya begini, anaknya ternyata punya bakat mau gambar misalnya, atau anaknya tertarik untuk main piano, ya tidak apa-apa, pasti untuk les itu akan menjadi sesuatu yang perlu bagi si anak. Tapi jika kita melakukan itu hanya karena kita menganggap itu baik untuk anak, itu maka akan membebani karena semua akan dianggap baik untuk anak ya kan. Les piano baik, ya nggak ada salahnya sih. Les mewarna, menggambar ya baik. Kemudian les kumon atau matematika ya baik. Semua baik memang. Tapi apakah semua itu perlu? Ini fenomena terjadi mulai awal tahun 2000. Pada saat saya SMA, SMP ya, sekitar awal tahun 90-an, Anda itu hanya akan les jika dianggap ketinggalan pelajaran di sekolah. Jadi kalau nggak ketinggalan pelajaran di sekolah, ya Anda nggak akan les. Tapi sejak awal tahun 2000, pola les itu bergeser menjadi sesuatu yang dianggap baik. Akibatnya yaitu tadi, tahun 2006 majalah Time itu sampai mengeluarkan tema yang seperti ini, Are we pushing our kids too hard? Ya karena mungkin setelah berjalan 5 tahun ya dilihat banyak anak-anak yang istilahnya terbebani oleh seharusnya sesuatu yang tidak diperlukan oleh mereka, tapi dianggap baik sehingga ya
Anda perlu les, Anda perlu ini, perlu itu. Jadi kalau dianggap fenomena beban pelajaran anak terlalu banyak itu hanya beberapa tahun belakangan, sebenarnya kurang tepat. Karena sejak tahun 2006, keprihatinan itu sudah ada sebenarnya. Bahkan majalah Time, majalah dunia ini sampai mengangkat menjadi tema utama. Kalau jadi cover magazine-nya majalah Time itu berarti tema utama. Itu tahun 2006 ya. Oke, slide selanjutnya. Penyebab kedua yang dianggap anak stres itu adalah orang tua kurang memberikan perhatian pada anak. Ya, benar nggak? Kalau anak dibiarkan sendirian di rumah, tanpa ada perhatian dari orang tua, anggapannya anaknya nanti jadi stres. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menjadi contoh, tidak ada yang menjadi panutan. 50% benar, 50% bisa salah. Kenapa saya katakan begini ya? Karena ternyata banyak di antara kita sebagai orang tua ketika bersama-sama dengan anak, itu tidak memberikan waktu yang berkualitas bersama dengan anak. Contohnya begini, kita ketika bersama dengan anak tetap sibuk dengan urusan kita sendiri. Ya nggak? Jadi kita nggak memperhatikan anak kita. Pokoknya kita dekat dalam pengertian duduk bareng atau satu mobil atau gimana itu dianggap sudah quality time. Padahal bukan seperti itu ya. Quality time itu membutuhkan namanya perhatian penuh kepada anak yang dijadikan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau sebagai objek ya sama aja, cuman duduknya aja yang deket, satu rumah bareng-bareng, tapi tetap aja nggak nyambung, nggak connect. Oke, berikutnya. Anggapan umum berikutnya, anak stres itu anak kurang kuat mental. Kamu gitu-gituin aja udah stres, masa begini aja sudah stres. Akibatnya anaknya menjadi semakin stres, bukan menjadi semakin kuat mentalnya ya. Karena dia tidak ada yang menopang atau menyangga ketika mereka membutuhkan bantuan ataupun semangat atau dorongan. Oke, berikutnya ya. Nah, ini yang seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Feni. Apa sih yang dimaksud dengan stres gitu ya? Anak saya nggak stres kok Pak atau Bu. Karena anggapan orang tua zaman sekarang atau secara umum ya, anak stres itu maksudnya anak yang mengalami gangguan jiwa. Padahal nggak seperti itu ya. Yang dimaksud di sini nggak seperti itu, beda sekali. Yang dimaksud stres di sini adalah respon terhadap perubahan negatif dalam kehidupan. Saya akan cerita mengenai perjalanan hidup saya mengalami stres yang pertama kali yang saya ingat. Jadi stres pertama kali sebagai seorang anak kecil yang saya ingat. Saya ingat sekali itu. Waktu kelas 3 SD, teman baik saya sejak TK, jadi TK ya, TK 2 tahun, kemudian kelas 1, kelas 2 SD itu selalu sama-sama satu kelas. Teman baik saya masih ingat namanya Agus. Kelas 3 awal dia ikut orang tuanya pindah ke Jakarta. Padahal teman baik saya cuma 2 waktu itu ya. Satunya namanya Hani, satunya namanya Agus. Agus pindah ke Jakarta pada saat saya kelas 3 awal-awal. Saya tidak bisa belajar dengan baik hampir selama kira-kira 2 minggu, dan saya tidak bisa tidur dengan tenang selama hampir kira-kira juga 2 minggu. Waktu itu kan nggak ada ya pengertian stres, pengertian anak stres, atau bahkan orang tua pun banyak yang belum mengerti stres itu apa ya. Saya juga belum mengerti ketika itu saya mengalami yang disebut stres, karena saya kehilangan istilahnya sahabat baik saya. Saya kelas 3 berarti baru umur 9.
Sementara saya sudah berteman dengan Agus itu 4 tahun, berarti hampir separuh hidup saya habiskan dengan berteman dengan Agus, dan tiba-tiba dia harus pindah ke luar kota, zaman di mana tidak ada internet, zaman di mana tidak ada email, zaman di mana tidak ada bisa voice call, video call ya. Istilahnya benar-benar putus. Saya waktu itu benar-benar istilahnya merasa kehilangan, dan itu yang sebenarnya disebut stres. Respon yang terhadap perubahan negatif dalam kehidupan. Jadi setelah 2 minggu berlalu, saya baru pelan-pelan bisa mulai tidur dengan nyenyak dan belajar dengan lebih baik. Tidak ada yang tahu saya stres, saya sendiri tidak tahu bahwa itu stres. Orang tua saya juga tidak tahu bahwa itu adalah stres yang dialami oleh saya. Satu, karena zaman itu memang stres belum terlalu dikenal. Dua, orang tua itu merasa begini loh. Loh, cuman pisah dengan temennya aja, kenapa sih satu kelas juga banyak temen yang lain? Itu nggak terlalu penting bagi orang tua. Yang sudah kebal terhadap stres dan mampu menangani stres dengan baik karena mungkin sudah dalam tahap-tahap kehidupannya dia sudah mengalami stres berkali-kali, jadi sudah kebal dan mampu mengerti, oh kalau saya seperti ini, saya harus melakukan hal A, hal B, hal C seperti itu. Tapi anak kecil yang baru pertama kali stres itu nggak ngerti loh bahwa apa yang harus dilakukan, termasuk saya. Apa yang harus saya lakukan ketika sahabat baik saya pindah ke Jakarta dan sama sekali tidak bisa berhubungan. Saya tiap kali datang ke sekolah yang biasanya ketemu Agus, ketemu Hani, karena hanya ketemu Agus saja. Maaf, ketemu Hani saja, Agusnya udah nggak ada. Itu satu kelas terus, mulai TK sampai SD kelas 3 ya. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak kecil yang pertama kali stres? Pertama, saya ternyata harus berusaha melupakan. Nah, itu akan berjalan dengan waktu ya. Stres itu hanya bisa dilawan dengan melupakan. Tapi anak kecil yang belum pernah stres, itu nggak ngerti caranya menghadapi stres. Dua, masuk ke dalam kegiatan positif lain. Dalam hal ini ya coba saya cari teman yang lain yang sebagai gantinya Agus. Itu pun beberapa bulan kemudian kita baru berteman dengan beberapa teman yang lain secara lebih baik. Stres itu bukan berarti gangguan jiwa ya. Kadang kita merasa, loh stres anak saya nggak stres, bukan seperti itu. Stres itu adalah respon terhadap perubahan negatif dalam kehidupan. Anak kecil, khususnya yang balita ataupun belum masuk SD ya, belum mengerti cara merespons stres dengan baik dan benar. Oke, slide selanjutnya ya. Dalam jumlah sedikit, stres itu bermanfaat untuk membangkitkan motivasi, ya enggak? Kalau anak tidak pernah diberikan aturan, contohnya begini, anak boleh jam berapa aja masuk sekolah gitu, supaya anaknya tidak stres. Sebentar. Ya enggak? Enak kan? Enggak stres anaknya. Ya, sebentar. Anaknya kan tidak perlu istilahnya ditekan-tekan, harus dibangunin jam 5 atau setengah 6 sebelum berangkat sekolah. Anaknya juga bisa santai. Apakah itu bagus untuk anak? Ya jelas enggak. Anaknya jadi tidak punya motivasi, tidak punya disiplin, ya kan? Stres bangun pagi itu memang stres. Stres masuk sekolah mungkin juga stres. Seperti yang Bu Feni tadi katakan ya, anak sekarang online terus stres, iya. Tapi coba anak masuk sekolah terus, nanti juga stres pasti. Ya kan? Harus berangkat pagi, harus macet-macetan di jalan, kemudian ketemu guru dimarahin, dan lain-lain. Pasti stres, stresnya beda tapi. Kalau sekarang kan stresnya nggak bisa ketemu teman, nggak bisa keluar rumah,
nggak bisa tanya-tanya guru, nggak bisa tanya-tanya teman, dan lain-lain. Tapi nanti kalau masuk sekolah pun juga akan ada stres, cuma stresnya beda. Dalam jumlah sedikit sih nggak apa-apa, justru malah bagus ya kan. Anak yang tidak pernah stres itu berarti anaknya tersebut tidak akan pernah bisa disiplin ataupun punya motivasi. Namun stres yang berlebihan akan menyebabkan rasa marah, frustasi, perasaan tidak berdaya, bahkan sakit. Ya nggak? Nggak usah jauh-jauh anak kecil. Kita yang sudah dewasa, kalau dibebani target atau tanggung jawab yang terlalu berat, terlalu tidak masuk akal, pasti akan frustasi dan marah. Yakin udah. Ujung-ujungnya kalau berlama-lama ya bisa sakit. Oke, slide berikutnya. Ini gejala stres pada anak ya. Perubahan pola tidur. Nah, ini yang seperti saya katakan ketika saya berpisah dengan teman saya waktu kelas 3 SD. Susah untuk tidur ataupun terbangun-bangun waktu malam. Ketika saya berpisah ya, 2 minggu pertama itu saya biasanya kan tidur jam 9 ya, waktu itu tahun 80-an awal. Televisi juga jarang, cuma TVRI aja, nggak ada internet, cuma radio juga itu-itu aja. Jadi jam 9 itu biasanya udah tidur. Jam 9. Tapi karena saya stres, sampai jam 11 saya baru bisa tidur. Pagi-pagi jam 5 nggak usah dibangunin, saya bangun sendiri. Karena tidurnya nggak nyenyak ya, istilahnya banyak hal yang mengganggu pikiran saya. Kemudian gangguan pada selera makan. Nah, ini ada 2 macam. Ada anak yang ketika stres selera makannya berkurang alias nggak mau makan, rewel ya, makannya milih-milih. Ada yang sebaliknya, ketika stres makannya tambah banyak. Orang dewasa juga kan, ada yang stres makannya tambah banyak, jadi pelariannya ke makanan. Kita sebagai orang tua harus lebih perhatian melihat perubahan pola makan. Ada anak kecil itu yang kelihatannya kalau makannya banyak kita seneng ya. Wah, makannya banyak nih, cepat besar gitu. Ya nggak apa-apa sih. Cuman perlu diperhatikan apakah benar dia makan itu karena dia sedang lapar, masa pertumbuhan, atau itu sebagai pelariannya dia. Dimarahin dia makan, nangis dia makan gitu ya, entah makan snack atau makan nasi atau makan mie goreng. Itu yang membuat seorang anak menjadi istilahnya tidak mendapatkan hal yang benar bagaimana cara menanggulangi stres. Ini akan terbawa sampai dia besar ya. Mungkin kalau kita heran ada orang-orang yang sampai obesitas, sampai kira-kira 150 kilo lebih gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dia ketika masa muda, masih kecil, dia tidak mendapatkan pengertian bagaimana menghadapi stres itu dengan baik dan benar. Jadi menurut dia makan itu bisa mengurangi stres ya. Hanya ketika stres ya makan terus. Kalau masih masa pertumbuhan makan terus mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Itu pun juga kita sekarang melihat banyak istilahnya anak-anak usia 10-12 tahun sudah obesitas. Ada yang sampai 120 kilo, 150 kilo. Itu sebenarnya karena gangguan pada pola makan dia mungkin disebabkan oleh stres. Kemudian perubahan emosi, rewel, mudah marah, sedih, nangis ya. Mungkin kadang kita punya anak, kadang loh kok biasanya jarang nangis kok sekarang dikit-dikit nangis, dikit-dikit nggak diturutin apa nangis. Itu perlu kita waspadai anak tersebut mengalami gejala stres. Kemudian yang berikutnya mimpi buruk dan ketakutan saat tidur malam. Ini kadang disalahpahami oleh orang tua ya, khususnya kalau anaknya itu cowok, malah diolok-olok, oh gitu aja lu nggak berani, gitu aja lu penakut, nggak berani tidur sendiri, atau nggak harus ditemanin, dan lain-lain. Anda harusnya lebih sadar bahwa kadang yang dimaksud dengan ketakutannya dia itu bukan berarti dia itu takut untuk tidur sendiri,
ataupun takut untuk ditinggal, tapi itu adalah merupakan gejala stres yang dialami oleh seorang anak. Khususnya jika anak tersebut mulai sering bermimpi buruk, itu kita harus waspada ya. Karena harusnya untuk anak-anak di bawah 5 tahun, ataupun yang belum masuk sekolah SD, mimpi buruk itu sangat jarang terjadi. Karena interaksi anak dengan lingkungan sosial di sekitarnya itu sedikit, ya kan? Yang ketemu dengan anak pasti keluarga dekat, tetangga, itu aja lah, karena kan dia belum sekolah. Kalau anaknya bermimpi buruk sering, itu harus kita waspadai dia mengalami yang namanya gejala stres ya. Berikutnya, nah ini, sering merasa sakit perut atau sakit kepala. Mungkin orang dewasa juga sering ngalami ini ya kalau stres ya. Saya masih ingat ketika saya dulu kuliah, jadi sudah umur 21, 22 ya. Ketika mengerjakan tugas akhir, rame-rame bersama satu angkatan saya, itu ada satu teman saya yang selalu sakit perut dan sakit kepala ketika mau ujian sidang. Belum sudah gemetar, sakit perut, sering ke kamar kecil, kemudian sakit kepala sampai minum obat sakit kepala dan lain-lain ya. Waktu itu kita kan belum sadar ya, namanya mahasiswa nggak mau stres, mau ternyata itu adalah salah satu gejala stres yang bisa dihadapi oleh semua orang, bahkan mahasiswa pun juga mengalami, apalagi anak kecil. Kemudian gejala stres lain adalah timbul gerakan berulang. Misalkan mengedipkan mata dengan cepat. Mungkin kita pernah lihat ya, ada anak kecil yang dikit-dikit matanya kedip-kedip gitu. Atau dikit-dikit dia menggosok-gosok tangan. Itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa anak tersebut mengalami gejala stres. Kita harus lebih peka ya. Bukannya setiap anak dianggap mengalami gejala stres, bukan, tapi kita harus lebih peka. Kemudian, nah ini cemas, khawatir, dan tidak bisa santai. Pernah merasa tidak bisa santai, Bapak atau Ibu? Pasti pernah ya. Coba dipikir ulang, kenapa kok kita merasa tidak bisa santai? Itu pasti karena banyak hal yang membuat kita cemas dan khawatir, jadi nggak bisa santai. Kita selalu merasa tegang dan istilahnya otak itu nggak bisa off. Itu kita yang sudah dewasa, apalagi anak kecil yang mungkin masih balita atau di bawah 7 tahun. Pasti anaknya jadi kelihatan tegang, jarang ketawa, kemudian sedikit-sedikit tanya ke kita ya, kalau begini gimana, kalau begitu gimana, tanda-tanda anaknya mulai stres. Kemudian yang berikutnya kembali ke perilaku yang ada di usia lebih muda. Jadi contohnya begini, anaknya sudah mau masuk SD gitu ya, selama ini dia merasa sudah bisa tidur sendiri, sudah bisa istilahnya tidak ngompol, sudah bisa tidak ngedot, misalnya seperti itu. Tapi tiba-tiba dia minta dot, tiba-tiba dia ngompol lagi, kemudian dia minta tidur ditemani. Itu adalah tanda-tanda anak kita sedang mengalami yang namanya gejala stres. Oke, berikutnya tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan keluarga atau sekolah. Pernah lihat anak kita yang kalau ada acara keluarga mojok sendirian ya? Pasti ada ya. Nggak mau deket sama sepupunya, nggak mau ngomong sama tante omnya, nggak mau salaman sama kakek neneknya. Pasti ada lah ya. Saya dulu waktu kumpul-kumpul keluarga besar itu ada satu sepupu saya yang seperti itu. Tidak mau sama sekali bersalaman dengan om tantenya ataupun kakek neneknya ataupun main bersama-sama dengan kita. Waktu itu tahun 80-an awal nggak ada yang ngerti apa itu artinya stres. Cuman ngomongnya, oh anaknya pemalu ya, anaknya jarang ketemu ya, cuman gitu-gitu aja. Padahal setelah kita mulai belajar yang apa namanya stres, itu adalah gejala stres pada anak yang harus perlu mungkin diwaspadai oleh orang tua ya.
Oke, berikutnya. Setelah tadi kita berusaha mengerti gejala stres pada anak, sekarang kita coba lihat penyebab. Aktivitas yang terlalu padat. Nah, seperti yang di gambarnya majalah Times Magazine yang tahun 2006 ya. Anaknya dikasih aktivitas kursus sekolah yang banyak banget ya, siapapun juga akan stres pada akhirnya jika hal itu tidak sesuai dengan minat maupun bakat si anak. Yakin udah. Kalau nggak percaya gini aja, kita yang sudah dewasa ini, yang istilahnya sudah kebal stres, sudah ngerti cara menghadapi stres, coba dalam seminggu Anda penuhin semua aktivitas Anda mulai berangkat kerja jam 8 sampai pulang jam 8 malam. Jangan berhenti. Jangan berhenti selama 1 minggu. Coba rasakan di akhir minggu, hari Sabtu seperti ini, dan hari Minggunya, apa yang akan terjadi pada diri Anda. Pasti satu, tidur sampai siang, karena salah satu jalan untuk menghilangkan stres tidur. Dua, makannya makin banyak atau tidak mau makan. Tiga, kerjanya seharian pasti nonton TV terus atau main gadget. Pasti udah, tidak mau berinteraksi dengan orang. Karena habis sudah tenaganya. Salah satu penyebab stres itu adalah tenaga emosi maupun tenaga fisik kita habis karena aktivitas yang terlalu padat. Anak kecil juga ya. Kita kan kadang merasa, lah anak kecil bukannya lagi kuat atau anak kecil bukannya usia emas, golden age. 0 sampai 7 tahun itu golden age. Belajar yang banyak supaya nanti ketika besar lebih pintar, lebih mengerti dan lain-lain. Ya benar, tapi setiap anak itu punya istilahnya baterai yang berbeda. Ada yang baterainya energizer gitu ya, nggak pernah mati. Ada yang baterainya ternyata drop, jadi cuma 30 menit sudah selesai ya. Jangan kita samakan. Kita harus melihat masing-masing anak kekuatannya gimana. Kemudian penyebab stres pada anak itu kurang tidur. Zaman sekarang kurang tidur itu bukan karena dia tidak sempat tidur, tapi karena dia tidak mau tidur. Nah, susah kan? Bingung kan? Anaknya tidak mau tidur sehingga dia kurang tidur sehingga dia stres. Kenapa Pak anaknya tidak mau tidur? Satu, karena main gadget. Pasti udah anak sekarang. Tidak mau tidur karena main gadget. Saya pernah ada orang tua konsultasi ke saya, anaknya umur 10 tahun, tidurnya jam 2 malam, hampir setiap hari. Loh saya tanya, loh kenapa apa yang dilakukan anak tersebut? Anaknya main sosmed dan main game. Akibatnya ketika pagi dia nggak bisa bangun, marah-marah ketika dibangunkan, di sekolah juga nggak konsen marah-marah. Oke? Yang ketiga, mengalami intimidasi atau perundungan. Perundungan itu bahasa Indonesia untuk bullying ya. Siapa di antara kita ketika masih sekolah tidak pernah dibully oleh temannya? Pasti pernah lah ya. 1-2 kali semua pasti pernah dibully. Entah itu dalam konteks pelajaran ataupun konteks pertemanan ataupun konteks sosial ekonomi, pasti pernah dibully. 1 atau 2 kali pernah dibully. Kalau hanya 1-2 kali dibully ya, kemudian beberapa minggu kemudian selesai, ya nggak masalah ya kan? Itu justru akan memperkuat imunitas kita terhadap stres. Yang susah kalau bullyingnya berkepanjangan, tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, dan anak tersebut tidak punya teman baik untuk menjadi tempat perlindungan atau tempat mencari istilahnya nyaman, zona nyaman. Akibatnya anak tersebut akan stres. Satu, tidak mau sekolah, pasti udah. Kadang kita mikir anaknya nggak mau sekolah ini pasti males sih. Maunya main game aja di rumah. Jadi kalau saya ada orang tua konsultasi mengenai anak yang tidak mau sekolah, saya harus pastikan dulu satu, anak tersebut tidak mengalami yang namanya perundungan atau bullying. Itu pasti udah.
Oke. Yang keempat adalah terpapar berita atau konten yang tidak sesuai dengan usia. Ini bisa berita atau konten di media sosial maupun di televisi ataupun YouTube. Contohnya begini, ada anak-anak tertentu itu yang sangat rentan terhadap berita yang istilahnya menakutkan bagi dia. Contohnya gini, berita pencurian dengan kekerasan, berita pembunuhan, berita kecelakaan, berita bencana alam. Itu kadang membuat anak menjadi stres. Untuk kita yang sudah dewasa memang nggak terlalu penting ya, misalnya ada bencana alam, tanah longsor yang meninggal berapa diberitakan. Kenapa? Karena kita sudah kebal, kita sudah mempunyai imunitas yang kita bentuk dari usia muda sampai sekarang. Kita bisa memilah berita mana yang harusnya mempunyai impact terhadap kita dan mana berita yang harusnya hanya dijadikan informasi. Tapi anak kecil tidak seperti itu ya. Anak kecil belum bisa memilah berita mana yang akan menjadi impact kepada dia dan berita mana yang istilahnya hanya sebagai informasi saja. Pokoknya saya mengerti terjadi berita seperti ini di wilayah ini. Tapi anak kecil ada yang nggak ngerti ya. Saya pernah mengalami orang tua yang konsultasi, anaknya itu sangat takut ketika melihat lampu merah ataupun rel kereta api ketika dia naik mobil bersama-sama dengan keluarganya. Ternyata setelah ditelusuri, anak tersebut sering melihat berita kecelakaan. Mobil tertabrak kereta api atau mobil tabrakan dengan mobil yang lain dan lain-lain. Akibatnya itu membekas di ingatannya dia dan membuat dia stres. Orang tuanya belum sadar bahwa itu menjadi penyebab stres bagi dia dan harusnya ketika ada berita-berita seperti itu, televisinya acaranya diganti aja. Sambil pelan-pelan diberikan pengertian pada si anak bahwa ini loh sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati, bukannya harus selalu takut ya, waspada itu yang penting. Anaknya kan belum ngerti dan orang tuanya juga nggak mengerti kalau anaknya stres karena hal tersebut. Oke, penyebab stres berikutnya adalah keluarga yang tidak harmonis. Nah, kalau ini memang sudah bisa dipastikan tidak bahwa yang terjadi pada anak ketika orang tuanya bertengkar bahkan sampai mungkin KDRT dan bercerai, ya anaknya pasti stres. Tidak mungkin dan bohong kalau ada orang tua yang ngomong, saya bercerai, anak saya baik-baik saja, kami tetap rukun demi anak. Tidak bisa. Itu tetap ya ada namanya dampak berat bagi psikologis si anak ketika orang tua bercerai. Tidak ada yang orang tuanya bercerai, anaknya tetap ya biasa-biasa saja, saya tetap gini aja, nyantai aja, nggak ada. Dampak psikologis untuk keluarga yang tidak harmonis hanya bisa dihilangkan atau diminimalkan dengan cara anak tersebut satu, terbuka pada kedua orang tuanya, dua, orang tuanya tidak bertengkar di depan anak. Sejelek-jeleknya pertengkaran tidak bertengkar di depan anak. Udah itu aja. Oke, berikutnya ada keluarga yang baru meninggal. Nah, ini contohnya begini. Selama ini mungkin dia dekat sama kakek neneknya. Kemudian salah satu kakek atau neneknya meninggal gitu ya. Otomatis anak tersebut sebenarnya stres, cuman kita tidak merasa karena ya mungkin kita menganggap bahwa kematian atau orang yang meninggal itu sesuatu yang wajar. Ya itu bagi kita. Bagi anak kecil mungkin itu belum menjadi sesuatu yang wajar. Dia belum mengerti cara menanggulangi bagaimana sih caranya menghadapi anggota keluarga yang meninggal, apa yang harus dilakukan ya. Saya anggap diri saya lumayan beruntung, cukup beruntung karena anggota keluarga terdekat itu meninggal, yaitu kakek saya, itu ketika saya sudah kelas 6 SD. Jadi mulai usia 0 sampai sekitar usia 13 tahun itu belum ada anggota keluarga di tempat keluarga saya itu yang meninggal.
Otomatis ketika usianya sudah kelas 6 SD, imun terhadap stres jauh lebih besar ya, karena mungkin sudah mengalami beberapa macam jenis stres yang lain. Tapi kan nggak bisa seperti itu, semua keluarga kan beda-beda. Ada yang usia 3-4 tahun, misalnya sudah ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, hal seperti itu yang perlu diwaspadai untuk menjadi penyebab stres pada anak ya. Yang berikutnya adalah jadwal harian yang selalu berubah. Ini khususnya untuk anak balita. Anak balita itu susah untuk diajak mengikuti ritme yang selalu berubah. Dia maunya ngerti pagi itu orang tuanya harus ada di depannya dia. Makan juga minta ditemenin, kemudian nonton TV atau melakukan kegiatan yang lain itu bersama-sama. Kalau tiap hari berubah jadwal tersebut, contohnya begini, hari ini orang tuanya yang nemenin dia si ibu, siangnya si ayah, sorenya kakek, besoknya dibalik, paginya kakek, siangnya nenek, sorenya ibu, itu akan membuat anak stres ya, khususnya untuk balita. Dia belum bisa mengikuti perubahan ritme yang berubah setiap hari. Berikutnya penyebab stres pada anak itu adalah makanan. Itu sebabnya saya tanya di depan ya, di survei pendahuluan, makanan apa yang menjadi favorit anak Anda? Makanan dengan kandungan kalori, gula, dan lemak yang tinggi itu akan menyebabkan stres pada diri kita secara fisik maupun secara kimiawi. Contohnya begini, anaknya sukanya makan fast food, kemudian minumnya soda, pulang makan coklat, kemudian sukanya makan biskuit. Saya jamin anaknya pasti mudah cemas, mudah khawatir, pola tidurnya buruk, itu sudah pasti udah. Karena gangguan yang terjadi pada dirinya dia adalah gangguan secara fisiologis. Jadi gangguannya itu bukan hanya gangguan emosi, tapi fisiologis juga. Oke, kemudian yang berikutnya penyebab stres pada anak itu pola asuh orang tua yang otoriter. Otoriter itu gimana? Anaknya nggak boleh bantah, harus ngikutin semua kemauan orang tua dan lain-lain. Ya jangankan anak kecil ya, kita aja mungkin kalau punya bos yang otoriter pasti lama-lama juga stres gitu ya. Padahal kita sebagai orang dewasa sudah punya imun yang jauh lebih kuat terhadap stres, tapi kalau bos kita otoriter ya lama-lama juga stres, apalagi anak kecil. Oke, berikutnya ini cara pencegahan stres pada anak. Luangkan waktu berbicara dengan anak. Yang perlu digarisbawahi adalah dengan, bukan pada. Kalau luangkan waktu berbicara pada anak itu ceritanya gini, Anda yang ngomong terus anak yang dengerin. Satu arah, itu sebenarnya kurang baik ya. Jadi anaknya kayak diseramain. Yang benar adalah waktu berbicara dengan anak itu anaknya juga ngomong 50% anak, 50% kita. Jadinya anaknya merasa nyaman, dia mau cerita apa aja bisa dengan kita sebagai orang tua. Ciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman ya. Kadang ada orang tua yang menganggap loh, rumah saya kurang nyaman gimana? Rumah saya besar, gedong gitu ya, di perumahan elit dan lain-lain. Kurang nyaman dan aman gimana, Pak? Ya, kadang aman dan nyaman bagi anak dengan aman dan nyaman bagi kita itu beda. Contohnya begini, aman dan nyaman bagi anak itu adalah tempat di mana dia bisa melakukan aktivitasnya dengan tenang, dengan baik. Nggak perlu harus rumahnya gedong, rumahnya besar, di perumahan elit gitu ya, enggak. Tapi rumahnya itu bagi dia nyaman dan aman. Dia tidak merasa terintimidasi ketika di rumah. Itu pasti anaknya lebih senang. Jadi anaknya ketika di rumah dia nggak merasa, ya kenapa kok saya rasanya rumah saya itu kayak neraka gitu ya. Begitu pulang sudah mau berangkat lagi, mau pergi aja gitu. Ya itu berarti rumahnya nggak nyaman dan aman bagi anak. Kemudian cara mencegah stres pada anak berikutnya adalah kedekatan dengan anak. Kadang orang merasa ya, loh saya dekat dengan anak,
Saya sudah istilahnya kayak best friend dengan putra saya yang cowok, atau kalau dengan anak saya yang cewek, oh cerita apa saya bisa. Ya, itu bagus. Tapi apakah anak Anda bisa terbuka dengan Anda? Itu adalah kedekatan yang paling besar orang tua dengan anak. Contohnya begini, ketika saya kelas 5 SD ya, kelas 5 SD, jadi sekitar umur 10-11, itu ada satu teman saya di sekolah, itu yang tiba-tiba pingsan. Cewek ini ya, tiba-tiba pingsan. Karena waktu itu saya menjadi ketua kelas, saya juga ikut dipanggil ke ruang kepala sekolah. Saya juga bingung loh, pingsan aja kok sampai dipanggil loh ke ruang kepala sekolah, apa hubungannya gitu ya. Pingsan kan biasanya cuma dibawa ke UKS. Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata anak cewek tersebut, jadi teman cewek saya itu, sudah beberapa hari tidak makan pagi karena uang jajan yang diberikan oleh orang tua itu selalu diambil oleh temennya yang cewek, yang istilahnya kalau anak sekarang tukang palaknya ya. Akibatnya selama beberapa hari dia tidak makan pagi dan akhirnya pingsan. Saya sebagai ketua kelas jadi mengerti ceritanya, karena ya namanya ketua kelas yang dipanggil berarti ya, ikut dengerin. Orang tuanya si anak teman cewek saya yang pingsan ini juga datang, dan ketika ditanya oleh kepala sekolah, jawabannya, "Loh, anak saya tidak pernah cerita dengan saya." Padahal biasanya cerita. Yaitu waktu itu saya masih kelas 5 SD ya, saya nggak terlalu ngerti ilmu psikologi dan lain-lain. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya mengerti. Anak tersebut ternyata juga takut dengan orang tuanya. Jadi kalau dia cerita dengan orang tuanya, awalnya diambil temannya, pasti dimarahin dan dia takut itu. Akibatnya dia nggak bisa cerita ke orang tua, dia juga takut dipalaknya, akhirnya dipendam sendiri dan akhirnya pingsan. Kedekatan dengan anak itu ditandai dengan seberapa jauh anak Anda berani bercerita apapun kepada Anda. Oke? Kemudian yang berikutnya, pastikan aktivitas anak Anda tidak menyita seluruh waktunya, karena anak Anda juga perlu istirahat, bermain, dan bersosialisasi. Zaman sekarang ada kecenderungan rumah itu nyaris seperti hotel ya. Pagi bangun, sekolah sampai jam setengah 3, jam 3 sore, pulang, mandi, ganti baju, berangkat lagi les sampai jam 7 malam. Jam 7 malam pulang, makan, main sebentar, tidur. Itu terus diulangi. Kemudian akhir pekan, pagi-pagi sudah berangkat, istilahnya berangkat liburan kemana, ke puncak atau kemana gitu ya. Pulangnya minggu malam. Jadi lama-lama rumah itu seperti hotel ya. Anaknya itu nggak punya waktu istirahat dan nggak punya waktu bermain, bersosialisasi. Jadwalnya sepadat jadwal orang tuanya. Karena orang tuanya takut anaknya kalau ditinggal sendiri, tanpa pengawasan orang tua, kalau nggak main gadget, main YouTube, juga nanti ikut-ikutan hal yang tidak baik. Akibatnya digenjot habis-habisan, anaknya nggak usah di rumah kalau orang tuanya nggak di rumah. Apakah ini baik? Ya jelas tidak baik. Anaknya tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Pola hidup anaknya mengikuti pola kerja orang tuanya. Orang tuanya weekend libur, anaknya juga libur. Ayo ke puncak sama-sama loh. Nggak apa-apa, kelihatannya seneng ya kan liburan. Siapa yang nggak suka liburan? Ya suka semua. Tapi yang dimaksud liburan Anda itu belum tentu liburan anak Anda loh ya. Liburan Anda itu belum tentu liburan anak Anda. Jangan disamakan. Contohnya begini, Anda senang ke puncak, Anda senang tinggal di villa, Anda senang ke taman safari, ya. Belum tentu anak Anda itu suka ke puncak, ke villa, dan ke taman safari. Kan nggak sama. Akibatnya ketika mereka ikut liburan Anda, itu bukan liburan bagi dia, tapi itu adalah kegiatan yang menyita waktunya dia lagi. Akhirnya bingung kan? Terus kapan waktunya buat dia liburan yang nggak ada? Oke?
Ini cara mengatasi stres pada anak ya. Tetap tenang sehingga tidak membuat anak makin stres ya. Anaknya stres, anaknya nggak mau makan, anaknya nggak bisa tidur, Anda malah marah-marahin ya. Pasti tambah nggak karu-karuan. Pengubahan pola asuh harapannya menjadi pola orang tua asuh yang tidak otoriter ya. Jangan menuntut atau memberi target berlebihan pada anak. Ya kadang ini begini, kita sebagai orang tua ingin yang terbaik bagi anak, tapi ujung-ujungnya anaknya menjadi targetnya berlebihan nggak sesuai dengan kemampuan anak. Otomatis jadi stres ya. Kemudian berkomunikasilah secara terbuka dengan anak. Ya ini khususnya untuk anak-anak yang sudah di atas usia anak SMP. Bisa diajak omong. Pola makan yang seimbang dan sehat. Ya kalau anaknya nggak suka sayur, ya tetap dikasih sayur sedikit-sedikit ya. Jangan fast food. Anaknya suka fast food. Oh ya, dibeliin fast food, anaknya makannya cepat, makannya banyak. Akibatnya anaknya jadi makannya tidak sehat dan tidak seimbang. Oke, ciptakan lingkungan keluarga yang harmonis ya. Nih, salah satu cara untuk mengatasi stres pada anak. Biasakan anak untuk baca buku. Zaman sekarang memang baca buku kelihatannya sudah ketinggalan zaman, tapi tetap melalui buku itu anak bisa mendapatkan banyak inspirasi. Khususnya cerita-cerita yang positif maupun biografi orang-orang sukses. Ya kan? Kemudian berusaha mengerti perasaan anak. Jadi anaknya itu diminta untuk mengerti perasaannya dia sendiri. Apakah dia itu sedih, apakah dia itu khawatir, apakah dia cemas, senang, dan lain-lain. Kalau anak sudah bisa mengerti perasaannya sendiri, harapannya dia akan bisa mengolah emosinya dengan lebih baik sehingga stresnya berkurang ya. Bermain bersama orang tua, playing a game. Ini juga ya, zaman sekarang semua mainnya lewat gadget, nggak apa-apa. Kalau mau main gadget bersama orang tua juga mending, tapi sebisa mungkin ya lepas dari gadget lah. Main board game, main kartu, atau main apa yang cocok buat kita, ular tangga, itu bisa dilakukan. Kemudian olahraga juga macam-macam, tergantung kemampuan dan minat anak. Ada orang tua pernah konsultasi datang ke saya ya, anak saya tidak mau olahraga, semua olahraga dia nggak mau. Olahraga itu jumlahnya sebenarnya ratusan ya. Jadi kalau sampai kita merasa anak itu tidak mau olahraga sebenarnya juga agak aneh. Karena dari ratusan cabang olahraga itu pasti ada satu atau dua yang cocok buat kita ya. Teman saya dulu ada satu tuh yang istilahnya badannya cungkring gitu ya. Semua pasti merasa wah ini nggak bisa olahraga, ini nggak bisa berpotensi di bidang olahraga dan lain-lain. Anda tahu akhirnya dia mengambil olahraga apa? Pasti semua nggak nyangka ya, saya juga nggak nyangka. Olahraga yang diambil adalah pencak silat. Dan dia berprestasi di bidang pencak silat. Padahal anaknya cungkring. Nggak kekar, juga nggak kelihatan jagoan, nggak. Tapi dia ketika mengambil pencak silat, dia berprestasi. Dan prestasinya lumayan membanggakan ya. Yang terakhir adalah mengatasi stres anak adalah dengan menyalurkan hobi. Hobi itu macam-macam. Berkebun juga hobi, menggambar hobi, kemudian memelihara binatang peliharaan juga hobi, ya macam-macam. Asal ada kegiatan yang positif ya, itu sudah sangat baik untuk mengatasi stres pada anak. Oke, penutup. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan yang sangat menentukan. Dampingilah anak kita untuk melaluinya ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Feni. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan. Thank you banget ya. Ya. Buat adik yang sudah menyampaikan hari ini. Ternyata kita baru sadar ya, sebenarnya anak yang nampaknya biasa-biasa ternyata juga bisa ngalami stres. Dan yang satu lagi yang bagus bahwa ternyata stres itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik itu ketika menjadi imun bagi anak-anak menghadapi masalah ke depan ya, Pak Andi ya. Wow, itu saya jadi pengetahuan yang bagus yang saya dapatkan.
Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mau chatting atau mau bertanya langsung, silakan buka speakernya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Pak Andi, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya. Saya belum ada lihat. Coba saya cek pertanyaannya. Mungkin Pak Andi saya sedikit tanya lagi nih. Ya. Sambil menunggu yang mereka bertanya. Kalau tadi itu kan cara anak-anak stresnya ya. Jadi kita harus bawa mereka ke hobi mereka masing-masing atau aktivitas yang lain. Kalau aktivitasnya mereka lebih suka main game itu gimana? Aktivitas main game itu boleh, nggak ada yang melarang sebenarnya. Jadi begini, kita tuh kadang terjebak pada dikotomi boleh tidak boleh, jelek atau baik. Padahal nggak semua aktivitas itu bisa dikategorikan seperti itu ya. Ada yang di tengah abu-abu, ya kan? Nggak semua hitam, nggak semua putih gitu loh. Ada yang di tengah abu-abu. Kita itu berusaha mencegah anak itu masuk ke zona hitam. Itu yang sebenarnya kita cegah. Contohnya begini, dia nggak mau belajar, dia nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya maunya cuma mau game. Ya kan? Itu yang seharusnya kita cegah kan itu kan, benar nggak? Iya. Kalau anaknya main game hanya 1-2 jam, kemudian aktivitas lain, kemudian sorenya main 1 jam, terus selesai, nggak apa-apa. Karena nanti di masa depan, mau nggak mau, semua akan bermain gadget. Ya kan, mungkin Bu Feni tahu ada yang namanya Internet of Things. Semua hal akan dihubungkan ke internet. Ya kan, mungkin 20 tahun lagi ketika putranya Bu Feni sudah berumur 30 tahunan, punya anak, itu dunia sudah jauh berbeda dengan yang kita lihat sekarang ya. Semua dihubungkan ke internet. Contohnya begini, saya lihat melalui YouTube pameran teknologi di Jerman tahun lalu, itu kulkas itu sudah pakai internet. Jadi begini, ada tempat-tempatnya itu yang ini tempat susu, ini tempat jus, tempat apa. Begitu dia melihat posisi jusnya sudah di bawah sepertiga, otomatis dia akan order ke Indomaret misalnya atau Alfamart. Keren banget. Jadi nanti besok sore udah diantar ke tempat kita. Kalau kita setting kulkasnya seperti itu. Telur juga, kan ada tempat telur itu. Kalau tempat telurnya sudah terisi tinggal 2, otomatis dia akan order ke tempat yang biasa kita setting untuk dia order. Nah, hal seperti itu kan nggak terelakkan ya kan. Nanti juga mungkin gadget, istilahnya gadget untuk belajar sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Karena kan istilahnya terpaksa nih mau pakai gadget untuk belajar, ya kan? Kan nggak bisa tatap muka ya kan? Jadi Anda harus pakai gadget untuk belajar. Itu sekarang karena terpaksa. Mungkin 20 tahun lagi dengan berkembangnya teknologi, misalnya ada hologram. Hologram yang bisa tampilkan orang di depan kita gitu ya. Kita nggak perlu ke kelas, kita nggak perlu ke pekerjaan, kita bisa omong-omong, kita bisa diskusi, bisa rapat dan lain-lain. Ya mau nggak mau ya, anak harus mengerti gadget itu penting, tapi dunia itu bukan hanya gadget. Ya kan, itu yang harus kita cegah anak itu nggak terjerumus ke zona hitam, istilahnya gitu loh. Kalau zona putih itu kan ya semua gadget itu untuk kebaikan, anaknya bisa tahu sendiri, cuma main setengah jam itu zona putih. Cuman zona abu-abu yang di tengah yang kadang orang-orang merasa bingung. Loh anaknya main 2 jam boleh nggak? Anaknya main 3 jam boleh nggak? Pasti gitu pertanyaannya. Padahal yang penting itu sebenarnya boleh atau enggak itu enggak terlalu penting. Yang lebih penting itu bagaimana anak mengerti bahwa dunia itu bukan hanya gadget. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Ibu Feni ya. Mungkin juga untuk yang lainnya. Kalau kita mau bahas gadget masih ada materi khusus ya. Yang pasti hari ini kita bicara mengenai gimana mereka kalau stresnya dengan cara melalui game itu tadi ada zona putih, ada zona hitamnya ya, zona abu-abu ya istilahnya ya. Jadi kalau memang anak itu bisa tahu kapan dia stop, berarti masih oke. Oke, ini sudah ada pertanyaan, saya coba bacakan dari sebentar. Dari Ibu
Bapak atau Bu T Cahyani ya. Dia bertanya, bagaimana quality time yang sebenarnya yang dibutuhkan anak? Maksudnya quality time itu supaya anak tidak stres tadi. Ya. Dari Ibu T Candiana. Ya, saya akan jawab ya untuk quality time. Kadang kita tuh merasa begini loh. Kalau kita dalam mood, ini kita ya, bukan masih belum melihat dari sisi anak ya. Kalau kita sebagai orang tua dalam mood yang baik, ya kan? Misalnya pekerjaan lancar semua, hari itu kita nggak ada masalah, semua tagihan beres gitu ya. Mood kita kan otomatis baik tuh. Mood kita baik. Kemudian kita bercakap-cakap sebentar dengan anak kita tanpa ada pertengkaran, tanpa ada konflik, itu dianggap sudah quality time. Ya kan? Pasti anggap aja seperti itu kan. Hari ini saya dengan anak saya kumpul 1 jam, semua senang, ketawa-ketawa, nggak ada masalah, nggak ada yang bertengkar, semua senang. Itu dianggap sebagai quality time. Loh itu padahal itu kan artificial, itu kan pura-pura saja sebenarnya. Anda nggak benar-benar mengerti anak-anak masalah apa yang dihadapi anak Anda. Pokoknya Anda merasa senang, ya semua berjalan lancar, itu dianggap quality time. Padahal bukan seperti itu. Seperti yang saya contohkan ketika saya kelas 5 SD, yang saya bicarakan di depan tadi, anak ceweknya itu dipalak, tapi dia nggak berani cerita dengan orang tuanya. Padahal dia istilahnya ketemu terus mulai pulang sekolah sampai malam dengan ibunya. Kalau ayahnya memang kerja kan sampai kerja sampai sore. Dengan ibunya itu mulai pulang sekolah sampai malam, tapi dia nggak pernah cerita kalau paginya dia nggak makan pagi karena uangnya diambil temennya, dipalak istilahnya. Loh, apakah kalau semua tidak ada masalah baik-baik saja, terus itu dianggap quality time? Menurut saya dianggap quality time itu begini loh. Apapun yang terjadi pada diri anak Anda maupun pada Anda hari itu senang atau susah, berhasil atau gagal, itu bisa Anda ceritakan semua tanpa beban, tanpa emosi yang berlebihan. Contohnya begini, Anda cerita, aduh Pak, tadi saya di sekolah dapat nilai matematika cuma 6, teman-teman saya dapat 8, 10. Ya kan? Dan Anda tidak menanggapinya dengan berlebihan. Iya, kamu ini di rumah Mas belajar gini. Pembicaraan quality time yang baik itu seperti kita ngobrol dengan sesama teman yang lagi di warung kopi. Udah itu aja lah. Kalau Anda merasa di warung kopi ngobrol sama teman bisa seperti itu, itulah quality time yang seharusnya terjadi dengan anak Anda. Anda tidak menjadi hakim bagi anak Anda juga tidak takut dengan Anda, dan sebaliknya, anak Anda tidak menjadi hakim Anda, dan Anda tidak takut pada anak Anda. Loh, Bu Feni mungkin heran ya, loh pada orang tua takut pada anak. Sekarang banyak Ibu. Jadi anaknya nangis, anaknya marah, orang tuanya takut ya. Ya seperti itu yang saya sebut bukan quality time. Quality time itu kayak Anda ngopi di warung kopi sama teman-teman Anda, ya udah itu quality time. Kalau bisa seperti itu dengan anak Anda, saya yakin semua berjalan lancar. Ya itu ada jawaban saya. Jadi jawabannya singkat ya, yang penting bikin quality time seperti anak dengan orang tua itu seperti kita ngobrol sama teman kita di warung kopi ya. Ya, di warung kopi persis kalau ngafe gitu. Coba dilihat kalau kita ngafe sama teman, apapun bisa kita ceritakan dan kelihatannya tanpa konsekuensi. Ya benar nggak? Ngomong apa? Nggak ada yang takut dibicarakan. Ya nggak ada yang takut dibicarakan. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya nih dari Bu Cut. Pak Andi, usia berapa anaknya mencari kafotonya? Kafotonya itu maksudnya apa? Kafotonya maksudnya gimana ya Bu Cut? Bu Cut bisa speaker nih mencari jati dirinya. Anak-anak kan macam-macam mau cari jati umur berapa, apa dia SD, SMP atau dia SMA kan, dan mencari tahu bagaimana karakternya aslinya. Oh ya, oke. Saya kira-kira paham ya pertanyaannya. Untuk secara umum,
biasanya anak mulai mencari jati diri itu usia 10 tahun, kelas 4 SD. Masa di mana anaknya mulai puber. Anak sekarang kan mungkin puber umur 9, 10 sudah puber ya. Cowok cewek sama ya Pak Andi ya? Cepet ya Pak ya? Kok cepet ya? Biasanya SMP gitu. Pacaran. Ya, karena zaman sekarang begini Bu, gizinya sangat terpenuhi, sangat cukup, bahkan saya kalau bilang boleh berlebihan ya. Jadi otomatis usia pubernya jadi lebih cepat. Usia saya dulu tahun 80-an itu pubernya kelas 1 SMP. Waduh. Tapi mungkin zaman sekarang ya karena gizi yang sangat cukup itu akhirnya umur 9, umur 10 sudah puber. Kalau saya lihat cewek lebih cepat ya, jadi umur 9 kadang udah puber, yang cowok umur 10, umur 11. Wah cepet Ya, sekali ya Pak ini. Iya. Juga ini anak-anak. Kalau untuk mencari jati diri itu biasanya mulai dekat-dekat puber itu Bu, karena begini, dia kan merasa badannya mulai berubah, ya kan, tubuhnya mulai tambah tinggi, kemudian kalau cowok suaranya berubah, kalau cewek mungkin badannya berubah, dia jadi nggak nyaman dengan dirinya sendiri karena dianggap anak-anak juga bukan, udah dewasa juga belum gitu ya. Otomatis dia jadi dirinya lebih intens. Contohnya kalau ibu lihat gini aja lah, kalau pertemuan keluarga ya, keluarga besar pertemuan, coba dilihat yang anak kecil kumpul dengan anak kecil ya kan mainnya, yang orang dewasa ngomong-ngomong sendiri sama orang dewasa. Yang tengah-tengah yang remaja ini biasanya kayak istilahnya kayak golongan terpinggirkan gitu ya, nggak tahu mau ikut anak-anak juga kelihatannya kok udah nggak cocok gitu ya, tapi orang dewasa kok bicaranya belum nyambung, akhirnya otomatis dia membentuk klannya sendiri alias golongannya sendiri, yaitu remaja itu usia 10 sampai 19 tahun biasanya. Jadi pencarian jati diri itu ada hubungannya dengan perkembangan fisik pasti. Mungkin ini bisa pertanyaannya ya. Apakah dia pengaruh dengan lingkungannya atau dengan dia nonton TV sehingga dia terbentuk? Pengaruh nggak itu Pak? Untuk perkembangan yang secara emosi, ya, perkembangan secara emosi yang terpengaruh dari misalnya lingkungan atau lingkungan sekitar pasti berpengaruh, tapi ketika anak belum puber, anaknya belum terlalu istilahnya gini loh, dia tuh merasa itu bagiannya, itu nggak ada hubungannya dengan saya, itu nggak ada urusannya dengan saya, karena dia merasa masih kecil, badannya dia mulai umur 5 ya gitu-gitu aja ya kan. Ya. Umur anak umur 5 tahun sampai dekat-dekat puber tuh badannya sama pasti. Tingginya juga nggak beda jauh ya kan. Kalau kita lihat anak nambah 10 cm kita udah seneng kan. Coba kalau puber. Dalam setengah tahun anak bisa bertambah 30 cm. Ya. Bagi dia itu luar biasa, dan segala sesuatu informasi yang dia terima hanya dia cerna sebagai sesuatu yang dia butuhkan. Anak kalau umur 7 tahun ngapain lihat berita tentang misalnya kawin lari atau infotainment, pasti bagi dia itu nggak penting gitu. Bagi dia lebih penting lihat acara anak-anak, lihat acara kartun, menggambar, itu lebih penting. Karena bagi dia, kawin lari, infotainment hubungannya apa sama dia? Nggak ada. Ya, itu mengerti maksudnya ya. Minggu depan kita ada bahas tentang remaja dan masalahnya ya Pak Andi ya. Ya. Nanti boleh ikut itu Bu Cut. Nanti saya akan share linknya. Minggu depan tuh akan bahas itu sore jam 4. Itu yang mengadakan Pak Andi dengan Gentle Goose. Nanti saya akan share. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena waktu udah mepet ya. Tinggal 10 menit lagi kita akan mengakhiri. Ini ada dari Ibu Sari mengatakan anak saya punya masalah dengan sistem belajar online di masa pandemi ini. Tiap miss-nya bertanya di forum anak, saya hanya diam. Padahal dengan saya di rumah, dia aktif dan dekat ketika miss-nya reflection tentang pola belajar online. Dia menjawab, I feel so bored. Bosan ya, jadi I don't understand what the teacher tell about. I prefer to learn at school or just learn at home.
not to join Zoom every day. Actually, her teacher feel bad and give a moment for her not to join her class 1 week. Ya, saya pikir gurunya cukup bijaksana ya. Anaknya udah bilang bored, bosan, nggak mau ikut Zoom tiap hari, dikasih kebebasan nggak ikut seminggu. Saya salut buat gurunya, istilahnya pengertian ya. Tapi masalahnya mungkin bukan di gurunya, mungkin juga bukan di anaknya, juga mungkin bukan di orang tuanya, tapi di keadaan. Jadi begini, kita kan tahu zaman pandemi ini kita semua sebenarnya terbatas ya gerak-geriknya ya. Yang dewasa juga biasanya nggak sebebas hari biasa. Kalau di Jakarta mungkin barusan yang PSBB lagi gitu ya. Otomatis semua sebenarnya terbatas geraknya, apalagi anak-anak yang biasanya sekolah sekarang harus di rumah. Yang menjadi masalah itu sebenarnya begini, kita sebagai orang tua, kalau anak kita komplain saya bosan, itu sudah khawatir. Ya nggak, benar nggak? Kalau anak kita ngomong, oh I'm bored, I'm so bored, itu sudah bingung kita. Anak kita itu istilahnya tidak boleh bosan. Padahal itu adalah pola pikir yang salah. Seperti sama tadi yang sisi kiri adalah sisi hitam, sisi kanan adalah putih, itu kita harusnya di abu-abu. Jangan misalnya gini, oh iya nggak apa-apa kamu bosan ya bosan aja, masa gitu aja kamu nggak bisa, atau sebaliknya anak saya nggak boleh bosan, kalau dia bosan nanti dia marah dan lain-lain. Jangan terpaku pada dua pola yang hitam putih, harusnya abu-abu. Misalnya begini, saya akan jelaskan satu hal bahwa penemuan-penemuan penting di dunia ini semua terjadi ketika penemunya lagi bosan. Nah, itu aja jawaban saya. Semua penemuan-penemuan penting di dunia itu terjadi ketika penemunya lagi bosan. Contohnya satu, Scrabble. Pernah main Scrabble semua ya? Scrabble itu ditemukan oleh penemunya ketika dia lagi nggak bisa kemana-mana. Di Inggris itu kan cuacanya jelek banget, kalau hujan dan mendung itu bisa berhari-hari. Zaman itu nggak ada internet. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia bikin Scrabble ini. Itu satu. Kemudian dua, seperti Newton ya, tahu Newton ya, penemu teori gravitasi. Anda tahu Newton ketika menemukan teori gravitasi pasti lah ya, semua tahu dia kejatuhan apel gitu ya. Anda tahu kenapa dia kejatuhan apel? Karena dia bosan, nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu juga terjadi pandemi di Inggris. Sama seperti sekarang, lagi terjadi pandemi, malah zaman itu nggak ada internet ya. Newton tidak bisa berangkat ke tempat kuliah, tidak bisa berangkat ke sekolah, jadi dia ngapain di rumah? Hanya dia duduk di bawah pohon apel, dia lihat lapangan, dia tulis-tulis perhitungan teorinya dan lain-lain. Akhirnya apelnya salah satunya jatuh ke bawah, dia baru sadar dia buat teori gravitasi. Jadi kalau bilang anak saya bosan, I'm bored, what should I do about my child that is bored? Let him bored for a while. Jadi gini Pak, saya tuh anak saya ini dalam kebosanannya itu saya melihat dia begitu interest untuk melarikan kebosanannya ke dia belajar ke aksara Korea gitu kan, and then dia bertanya sama saya tentang National University of Korea, padahal dia masih grade 6 gitu kan. Terus dia bilang gini, Bunda, ketika saya mau finding scholarship to National University of Korea, kata dia, what should I do gitu kan? Jadi dia sebetulnya dalam kebosanannya menghadapi Zoom meeting yang gurunya itu ngomongnya itu aja, dia itu belajar juga tentang sesuatu yang sekarang saya juga lagi belajar akhirnya Pak. Saya belajar dari anak saya bahwa saya juga harus apa sih yang lagi dia interest nih sekarang untuk melewati kebosanannya. Dia lagi suka belajar bahasa Korea, tentang kebudayaannya gitu kan, tentang apa semualah culture, tentang sejarahnya juga gitu kan. Jadi saya di kantor juga ikut belajar Pak, bagaimana penulisan bahasa Koreanya, membacanya dalam Inggrisnya gitu kan, atau dia aksara menulisnya bagaimana gitu kan. Saya jadi berusaha juga melebur menjadi sisinya dia gitu kan, menjadi sisinya dia untuk fighting ngadepin kebosanannya yang belajar itu aja di absen. Hey, you know about this?
kamu ngerti enggak, kata Miss-nya gitu kan Pak. Atau kamu udah absen, kamu jangan keluar dari grup, kamu begini, kamu begitu. Mungkin dia bosan ngadepin itu yang buat dia nggak ada challenging-nya gitu kan Pak. Ya. Jadi ketika gurunya bertanya kepada saya, Ibu kenapa kok dia itu kayak nggak respon katanya. Cuek aja, saya panggil dia diam aja. Tapi Miss, dengan saya tidak, saya bilang. Di rumah dia ngobrol seperti biasa Pak gitu kan. Dia suka curhat, dia suka, Bunda ini gimana? Ya dia tidak menunjukkan gejala yang dia juga di rumah jadi diem gitu kan Pak. Tidak, saya juga jadi bingung, saya juga bingung Miss gitu kan. Tapi ya ketika Miss mengambil sebuah keputusan Ibu, dia tidak join dulu aja kalau nggak seminggu ini gitu kan. Karena setiap join Pak katanya dia nggak buat Miss-nya kesel gitu. Karena Miss-nya kalau panggil dia cuek aja gitu kan. Jadi saya bilang, oke deh Miss, saya takut juga ketika dia sudah merasa bosan gitu kan Pak. Ketika dia bosan, sedangkan pelajaran harus terus berjalan, saya bilang, oke, kirim aja Miss, hanya di pelajaran Miss-nya saja gitu, wali kelasnya saja, tapi yang musik atau apa yang lainnya, exercise dia tetap jalan gitu kan Pak. Cuman di pelajaran Miss wali kelasnya itu saja, yang dia tidak dijoinkan gitu kan. Karena dia waktu reflection dia ngomong sendiri bahwa aku tuh ngerasa bosan banget gitu kan. Bosan banget dengan pembelajaran ini gitu kan Pak. Itu bagaimana Pak penyikapan saya gitu Pak? Ya itu tadi, Ibu Sari jangan takut, jangan khawatir, jangan langsung gelisah. Kalau anaknya itu bicara I'm bored, saya bosan, kemudian kita sebagai orang tua istilahnya harus langsung menyediakan aktivitas atau kegiatan yang membuat anak itu tidak bosan lagi. Jadi kalau anaknya bosan, bilang bosan, biarkan aja dia bosan beberapa saat. Entah itu 1 jam atau 2 jam, biarkan. Karena dalam keadaan bosan itu sebenarnya manusia mulai berefleksi apa yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan kebosanan saya. Ya, contohnya anaknya itu mulai belajar bahasa Korea, menulis aksara Korea dan lain-lain. Itu kan untuk menghilangkan kebosanannya dia dengan caranya dia sendiri. Oke? Jadi kalau Bu Sari merasa apa yang harus saya lakukan dengan komplain gurunya terhadap misalnya anak saya yang bilang bosan, nggak mau ikut, istilahnya kalau disapa gurunya cuek aja dan lain-lain, ya saya pikir gurunya cukup bijaksana, sudah istilahnya boleh nggak ikut Zoom selama seminggu itu baik. Cuman saya, ini juga bukan hanya untuk Ibu Sari ya, tapi untuk semua yang ikut di sini. Kalau anak kita komplain, Ma, Pa, Ibu, Ayah saya bosan, biarkan dia bosan. 1 atau 2 jam nggak apa-apa. Oke Pak. Justru karena bosan itu manusia bisa merefleksikan dirinya sendiri. Orang yang terlalu terstimulasi over, istilahnya begini, dalam sehari saya nggak pernah bosan, karena saya melakukan semua kegiatan yang membuat saya terstimulasi. Ya, itu kalau Anda sudah dewasa nggak apa-apa. Kalau Anda masih remaja atau bahkan mungkin di bawah usia SD, itu akan membuat pola pemikiran dan pola pembelajaran kita kacau. Sampai besar dia nggak akan bisa belajar sesuatu yang tidak membuat dia bosan. Jadi harus sesuatu yang membuat dia terstimulasi, baru dia bisa masuk. Padahal nggak semua hal di dunia ini bisa membuat orang terstimulasi, ya kan? Nggak usah jauh-jauh nanti kalau dia kerja gitu ya. Atau kecuali dia mau jadi artis ya, saya juga nggak tahu. Kalau itu kan harus menstimulasi diri terus. Cuman kalau kerja apapun, segala macam bidang itu pasti ada yang namanya bosan. Kalau nggak pernah dilatih sejak muda, dia akan merasa, ya kalau saya bosan berarti saya harus melakukan hal lain yang membuat saya tidak bosan. Itu yang sebenarnya kurang baik karena overstimulasi. Oke, mungkin bisa menjawab ini ya pertanyaannya Bu Sari ya. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini masih ada sisa. Aduh, udah waktunya. Ya, Semoga keburu ya. Lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Silvi. Siang Pak Andi, maaf saya mau bertanya, anak saya yang kecil lumayan aktif dan kadang sulit untuk diberitahukan. Bagaimana caranya agar anak bisa mendengarkan dan bisa memperhatikan dan fokus untuk instruksi atau pemberitahuan dari orang tua? Ya, oke. Anaknya usia berapa ya, boleh tahu ya? Bu Selvi, usia berapa? Boleh dibuka speakernya? Usia 4. Oh, usia 4 tahun, balita ya. Oke. Iya. Seperti yang saya barusan
bicara ke Bu Sari ya, untuk anak yang balita itu jangan sampai dia overstimulate. Jadi kalau dia bosan, kita sudah harus dengan segera memberikan apa yang membuat dia tidak bosan. Itu yang membuat anak rentang konsentrasinya makin rendah. Yaitu 1. 2, bisa latihan yang namanya kontak mata. Jadi kalau kita bicara dengan anak, pastikan anak tersebut memandang kepada mata kita. Kalau perlu dipegangi dulu kepalanya ya. Yuk lihat mama mau ngomong sama adik. Pastikan terjadi kontak mata antara kita dengan si anak. Jangan biasakan kalau kita ngomong anaknya toleh kanan, toleh kiri, atau sibuk dengan mainannya sendiri. Otomatis rentang konsentrasinya tidak akan bisa bertambah. Yang ketiga adalah latihan untuk memperhatikan benda bergerak maupun benda diam. Jadi begini, misalnya anaknya suka mainan apa? Robot gitu ya. Atau mainan mobil-mobilan. Coba mobil-mobilan kesukaannya dia itu jalankan. Kalau yang ada yang remote lebih baik ya. Supaya tidak terdistraksi ke kita yang menjalankan mobil. Kalau remote kan bisa dari jauh. Minta anaknya perhatikan remote mobilnya jalan. Sambil kita hitung berapa detik anak tersebut memandang mobil remote yang kita jalankan. Harusnya kalau anak balita itu rentang konsentrasi untuk memperhatikan benda bergerak 10-15 detik. Kalau anak ibu di bawah 5 detik, saya bisa pastikan dia nggak bisa berkonsentrasi ataupun menatap wajah orang berlama-lama, apalagi memperhatikan pembicaraan. Apalagi instruksi, udah pasti nggak bisa itu. Itu latihan untuk memperhatikan benda bergerak. Yang kedua, latihan memperhatikan benda diam. Nah, ini lebih sulit memang. Contohnya misalnya gini, dia suka mobil ya, mobil-mobilnya taruh di depan dia. Adik, coba perhatikan warnanya apa. Sambil kita hitung, 1, 2, 3. Begitu 3 detik, dia udah nggak mau melihat mobil tersebut, berarti rentang konsentrasinya hanya 3 detik. Padahal itu untuk mainan yang dia suka. Harusnya 10-15 detik untuk anak di bawah 5 tahun. Itu aja latihan yang bisa dilakukan di rumah. Coba diulangi setiap hari, 1 atau 2 kali. Kalau sudah bisa 1 atau 2 kali, mungkin frekuensinya bisa ditambah ya. Mungkin bisa seminggu 10 kali, 1 hari 2 kali, 2 kali, 2 kali itu. Harapannya rentang konsentrasinya bisa bertambah sampai 10-15 detik. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Feni. Oke, ini pertanyaan terakhir saya rasa ya, dari Ibu Candayana. Lagi, bila anak cenderung tidak disiplin, sudah diberi pengertian, tetap tidak disiplin, apa bisa diberi punishment? Bila tidak boleh, apa karena hukuman akan bikin anak stres? Bila boleh, hukuman bagaimana yang tidak akan bikin anak stres? Kalau boleh tahu anaknya usia berapa ini? Bu Candayana? Halo Bu? 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau boleh tahu, tidak disiplinnya mulai usia berapa? Baru-baru ini aja atau dari usia berapa? Kecenderungannya sih memang dari kecil ya. Tapi semakin besar semakin keras gitu. Ya. Terus pertanyaan terakhir saya, kalau dimarahi atau diberikan punishment, yang dia lakukan apa, Bu? Malah emosi. Malah emosi, oke. Berarti begini, karena usianya sudah 12 tahun, dan ini mungkin terjadi sudah beberapa tahun sejak dia kecil gitu ya, memang agak susah, tapi belum terlambat. Masih ada sekitar 2 tahunan ya, jadi usianya mungkin sampai usia 14, SMP lah. Itu anak udah susah banget berubah, tapi bukan berarti tidak bisa berubah ya. Harapannya begini, kalau ibu memberikan punishment, 1, punishment-nya membangun, 2, punishment-nya konsisten. Contohnya membangun itu begini,
Misalnya dia nggak mau disiplin mengerjakan tugas sekolah atau belajar gitu ya. Punishment apa yang cocok untuk anak yang tidak mau mengerjakan tugas sekolah atau belajar? Jangan diambil gadgetnya dengan harapan anak mau belajar. Yang ada adalah pertengkaran karena dia merasa, loh, selama ini saya boleh pakai gadget, kenapa kok diambil? Yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan semangat disiplin pada anak dengan pelan-pelan membuat anak itu mengikuti aturan. Jadi gini, kecil-kecil aja dulu Bu. Habis makan, minta dia beresin piringnya sendiri, ke dapur, cuci sendiri. Kalau sudah bisa, minta dia melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Contohnya begini, ikut membersihkan rumah. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau rumahnya kecil, bersihkan kamarnya dia sendiri. Kalau rumahnya besar, ya ikut bersihkan halaman atau teras atau apa. Itu untuk tahap kedua. Tahap ketiga, dia harus bertanggung jawab terhadap tugas sekolahnya sendiri. Bukan kita yang harus ngecek tiap hari, bukan kita yang harus tanya, kamu sudah ada tugas apa, dan lain-lain. Tapi berikan dia tanggung jawab bahwa ini tugasmu. Karena ini udah usia 12 ya, SMP kelas 1 atau kelas 6, Bu? Kelas 1 SMP, Pak. Ya, kelas 1 SMP, apalagi udah SMP ya. SMP harusnya lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Tapi karena sudah berjalan beberapa tahun, Ibu jangan mengharapkan misalnya dilatih sebulan terus dia bisa berubah ya. Untuk anak usia 12 tahun latihannya harus berjalan hampir setahun itu, Bu. Baru bisa berubah, dilihat hasilnya. Kalau anaknya masih di bawah 5 tahun itu hanya sebulan sudah kelihatan hasilnya. Tapi karena ini sudah 12 tahun, biasanya mungkin berjalan setahun baru kelihatan hasilnya. Dan biasanya orang tuanya kalah napas dengan anaknya. Nanti kalah napas, Bu ya. Orang tuanya nggak betah udah dilatih 2 bulan nggak mau, ya udah lepas tangan. Anaknya tidak mau. Ya karena usianya 12 tahun kita harus lebih sabar. Kita napasnya harus lebih panjang. Ini lari maraton, Bu. Lari maraton untuk mengajarkan kedisiplinan. Kalau sprint cuma 100 meter lah enak ya kan. Sprint sebentar selesai. Ini maraton panjang dan lama, dan saya harap kita sebagai orang tua tidak lepas di tengah jalan. Karena disiplin itu sesuatu yang perlu dipelajari dan dilatih sejak kecil. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan. Ya. Makasih, Pak. Ya.